Baik Bu ya, kalau Bu ya, untuk masalah pekerjaannya sendiri Bu ya, jika ada seorang muslimah yang dia bekerja yang berkaitan dengan masalah babi, misalnya membuat makanan-makanan masakan dari babi begitu Bu ya, yang memang konsumennya itu adalah orang-orang yang memang bukan orang muslim Bu ya, seperti di negara-negara kafir seperti tadi misalnya di Hong Kong gitu Bu ya. Nah itu seperti apa sih Bu ya secara hukum pekerjaannya Bu ya? Jadi begini, kalau kita memberikan, jadi gini, kita memberikan sesuatu yang haram menurut kita kepada orang lain, itu tidak diperkenankan. Haram menurut kita. Kenapa? Sebab barang haram harus dijauhkan. Dijauhkan. Saya Ya, ya. Kemudian di saat kita melakukan seperti itu, kan bisa jadi suatu ketika yang makan adalah bukan orang muslim, bukan orang non muslim, bisa saja orang muslim bikin di dalam, kan bisa jadi semacam itu. Ya. Maka sebisa mungkin tetap dihindari, kan begitu. Nah, kalau memang kasusnya memang kerjaan gua harus begitu untuk sementara, bagaimana lagi? Itu ceritanya beda. Jadi bukan berarti sudah tahu pekerjaan begitu lalu saya mendaftar begitu, ya nggak dibenarkan semacam itu. Nah, sama tapi kalau misalnya kalau kita memberikan uang kepada orang non muslim, sah, ibadah, sedekah, biarpun setelah itu digunakan untuk beli babi, itu urusan dia, kan begitu. Tapi bukan saya menghadiahkan babi kepada mereka. Kalau saya menghadiahkan kambing, kan gitu loh. Coba ya. Jadi ini harus dibedakan dalam hal ini. Kalau saya memberi uang kepada mereka, lalu mereka membelikan apa saja yang menurut mereka halal dan menurut kita haram, nggak ada masalah. Tapi kalau saya memberikan kepada mereka yang haram, ya, maka kalau saya memberikan yang haram kepada mereka, maka itu tidak diperkenankan. Karena apa? Babi haram yang saya hadiahkan bisa saja saya beli, ya kan? Atau saya piara, ya kan? Atau saya diberi oleh orang lain belinya dari mana? Kan begitu. Jadi ceritanya panjang begitu. Jadi mohon dibedakan. Bukan berarti kita tidak boleh tolong menolong dengan orang non muslim, enggak, tapi ada batasannya. Ya, batasannya ada. Jadi kalau kita memberikan uang, lebih baik kan memberikan uang kalau kita berhadiah. Misalnya tetangga kita yang Nasrani, dia mau ngadain pesta keluarga, senang-senang, rupanya anaknya baru kuliah dari Jerman, dari Inggris pulang, suka-suka, saya ingin nyumbang. Kalau nyumbang jangan nyumbang daging babi, sumbang saja uang. Islam kan indah begitu, sumbang uang, senang mereka, ya kan? Atau makanan yang halal menurut kita, kan begitu. Karena bisa jadi di saat kita memberikan makanan, mungkin kita akan datang ke sana juga pada akhirnya, kita makan yang halal, kan gitu. Ya, dan untuk nasihat bagi mungkin saudara-saudari kita yang terjebak dalam kondisi seperti ini Bu ya, untuk lepas belum bisa dan dia harus berada di posisi ini tuh, apa yang harus dilakukan Bu ya? Ya tetap sesuai bekerja, nggak mungkin tidak, harus kerja aja kan, yang normal dong kerjanya. Cara bertaubatnya gimana Bu ya? Tobat itu dari hati dulu. Pokoknya kontrak terakhir, begitu loh. Harus ini, saya harus begitu dong. Karena lepas kontrak kan nggak mungkin, dia harus bayar dan sebagainya. Saya ini terakhir. Jadi indah, jangan dipersulit tobat. Jangan langsung keluar dari situ. Keluar itu dia punya utang, berangkatnya juga pinjam duit orang, kan? Lebih bisa berbeda-beda. Jadi ya sudah, tampil istighfar yang banyak. Yang penting menyadari bahasanya hendaknya aku tidak boleh kerja di sini. Gitu saja. Baik Bu ya, baik, Masya Allah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.